Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kisani. Saya merupakan mahasiswa S3 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung. Hari ini, saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman berkaitan dengan sebuah fenomena dalam dunia komunikasi, di mana hal ini merupakan sebuah representasi dari perkembangan teknologi yang berimplikasi kepada dunia komunikasi. Salah satu fenomenanya adalah berkaitan dengan neoliberalisme. Karena kita tahu nih ya teman-teman semua bahwa di era digital ini gitu ya, yang dimana semuanya menjadi saling terhubung gitu ya, ini memunculkan sebuah ruang kebebasan semua orang untuk memiliki media yang dimiliki secara personal gitu. Seperti kita tahu, banyak contohnya, ada closed door dan lain sebagainya yang menjadi sebuah fenomena dari perjalanan dan perkembangan industri bisnis media ini sendiri. Tapi, di lain sisi, hal itu menjadi sebuah perdebatan dan pertentangan yang menyebabkan sebuah pergeseran dari sebuah kebudayaan di industri bisnis media itu sendiri. Nah, neoliberalisme ini sendiri, ini berkaitan dengan bagaimana seseorang atau bagaimana sebuah praktek dalam menjalankan sebuah mekanisme pasar di industri bisnis media itu menjadi bebas dan melemahkan sebuah regulasi perundang-undangan yang menjadi alat regulator yang mengatur itu semua. Oke, maka dalam fenomena tersebut dan di tengah geliat homecasting sebagai sebuah realitas dalam fenomena neoliberalisme media itu sendiri, gitu ya, yang dimana akhirnya terdapat sebuah konsentrasi dari kepemilikan media oleh personal. Maka muncul sebuah pertanyaan yang paling krusial. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bahwa apakah regulasi penyiaran kita itu apakah masih relevan? Atau regulasi itu malah menjadi atau tergerus oleh logika pasar neoliberalisme. Salah satu yang menjadi karakter utama dalam neoliberalisme itu adalah bagaimana dominasi sebuah korporasi gitu ya, dalam ekosistem penyiaran. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini. Jadi bagaimana media-media dimiliki oleh segelintir orang atau perorangan itu sudah diminimalisasi dalam sebuah regulasi penyiaran sebenarnya. Seperti misalnya disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 3 yang menyebutkan dan melarang bagaimana pada akhirnya terdapat sebuah pemusatan dari kepemilikan sebuah institusi media oleh satu badan hukum ataupun perorangan gitu. Tapi, teman-teman semua, hari ini dengan berbagai realitas yang ada dan fenomena yang ada dalam media digital, bagaimana muncul kanal-kanal YouTube dan banyak orang yang menjadi para pemain dan pembisnis yang membisniskan media tersebut, gitu ya. Ini menjadi sebuah representatif secara terang-terangan bagaimana praktik menderegulasikan atau melemahkan sebuah regulasi secara de facto. Maksudnya adalah hukumnya ada, tapi tidak dijalankan. Kemunculan fenomena ini oleh Van Dijk ini disebut dengan peristiwa homecasting atau realitas homecasting. Apa itu homecasting? Homecasting ini adalah bagaimana seorang individu itu dapat memiliki sebuah media atau memproduksi sebuah konten media tanpa harus mempunyai atau memiliki media itu sendiri. Jadi ada sebuah pergeseran dari gejala yang menjadi sebuah fenomena dan realitas dari perkembangan teknologi. Gitu. Hari ini kita sudah dipertontonkan bagaimana hanya melalui YouTube, melalui podcast, dan juga melalui media sosial lainnya, gitu ya, individu
kini dapat menyebarkan konten secara luas tanpa harus melalui lembaga penyiaran formal. Contohnya misalnya adalah bagaimana kanal YouTube-nya Close the Door yang sudah saya sampaikan tadi, yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier. Ini menunjukkan gitu bahwa bagaimana seseorang ini dapat memproduksi sebuah siaran gitu dari rumahnya saja tanpa harus ada izin penyiaran sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Oke? Nah, disinilah letak persoalannya. Undang-undang penyiaran hari ini gitu ya, ini tidak memiliki pasal yang secara eksplisit mengatur media berbasis internet. Pasal-pasal tentang perizinan seperti pasal nomor 33, pasal nomor 34 itu hanya mencakup bagaimana lembaga penyiaran secara konvensional. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terdapat sebuah kekosongan. Lahirlah sebuah ruang siar gitu ya, yang tidak tunduk pada etika penyiaran. Nah, kekosongan ruang ini kita bilang sebagai kekosongan hukum atau legal vacuum yang mencerminkan bagaimana tertinggalnya sebuah regulasi dari realitas teknologi. Maka, apa kaitannya antara neoliberalisme media dengan ilmu komunikasi? Jelas sangat erat kaitannya. Karena dalam konteks neoliberalisme media, ini menunjukkan sebuah perubahan dalam landscape konteks komunikasi massal. Ilmu komunikasi, gitu ya, ini bukan hanya berbicara mengenai proses penyampaian sebuah pesan, melainkan juga bagaimana kita menelaah struktur dan relasi kuasa di balik proses dari komunikasi itu sendiri. Berkaitan dengan media, maka ada sebuah teori yang dikembangkan oleh Vincent Mosco. Ini berbicara mengenai teori ekonomi politik media, yang dimana Vincent Mosco ini menjelaskan bahwa realitas media itu tidak bisa dilepaskan dari konteks produksi yang bersifat kapitalis. Media itu menjadi sebuah industri yang dipengaruhi oleh logika-logika yang berkaitan dengan keuntungan. Bagaimana relasi pasar dan juga bagaimana struktur kepemilikan. Konsep ini menjadi sebuah hal yang sangat relevan dengan bagaimana kondisi media yang terjadi hari ini di Indonesia. Karena kita berkaitan dengan perkembangan teknologi. Muncul berbagai macam realitas. Muncul kanal-kanal yang menjadi sebuah institusi yang dimiliki secara personal dalam hal ini. Gitu ya. Karena ini berkaitan dengan bagaimana dominasi konglomerasi media itu sendiri. Maka terjadi sebuah pengaburan antara jurnalisme dan juga iklan, antara informasi publik dan juga bagaimana konten sponsor. Nah, ilmu komunikasi ini mengajarkan bahwa siapa yang mengontrol media, maka dialah yang mengontrol sebuah wacana. Sebagaimana pula ini sudah dijelaskan dalam teori hegemoni Gramsci. Nah, teori ini berbicara mengenai konteks paradigma dalam teori komunikasi kritis. Maka ada sebuah perspektif melihat media itu tidak sekedar untuk menyampaikan sebuah pesan saja, bukan menjadi sebuah saluran dalam proses komunikasi saja, tetapi bagaimana dia itu bisa membentuk sebuah representasi sosial. Neoliberalisme media ini mempengaruhi bagaimana jenis narasi yang diangkat, menonjolkan gaya-gaya hidup konsumtif
memperkuat nilai-nilai individualisme dan menyingkirkan bagaimana suara-suara yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial. Itulah yang menjadi sebuah perbedaan antara media konvensional dengan media digital. Secara periklanan pun juga menjadi berbeda. Padahal dalam undang-undang penyiaran itu sudah diatur sedemikian rupa. Terdapat sebuah gap yang luar biasa yang dipertontonkan oleh media hari ini. Iklan alkohol, iklan rokok, iklan kontrasepsi itu dengan mudah muncul di berbagai macam konten program di media digital. Makanya itu pula yang menyebabkan perkembangan media digital, terutama dalam industri bisnisnya, itu lebih meningkat berbanding terbalik dengan media konvensional. Nah, fenomena homecasting ini membuka sebuah ruang bagaimana seorang individu bisa berekspresi, tapi tidak terikat dengan sebuah regulasi. Maka ilmu komunikasi di sini ini berbicara mengenai bagaimana etika yang seharusnya diterapkan dalam sebuah industri bisnis media. Dan juga bagaimana tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh para pemain yang memanfaatkan sebuah teknologi. Karena dalam konteks ini, kembali lagi penekanannya adalah perorangan ini melemahkan sebuah regulasi. Bagaimana Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu dilemahkan secara nyata, secara real oleh para pelaku pemain dalam industri bisnis media digital hanya untuk mendapatkan sebuah hal yang bersifat profitable. Maka ada sesuatu hal dan muncul sebuah kebutuhan di sini dari perspektif ilmu komunikasi untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap sebuah isu dan juga mengetahui bagaimana sebenarnya struktur media yang ada dari fenomena media digital. Kemudian yang kedua adalah muncul sebuah dorongan bagaimana kreator di dunia digital ini memiliki sebuah tanggung jawab sosial, sehingga dia tidak hanya berpikir untuk memproduksi sebuah konten yang hanya bernilai monetisasi, tapi juga harus ada sebuah kebermanfaatan, harus memperhatikan etika-etika yang memang harus diterapkan dari produksi yang sedang mereka lakukan. Selain itu, ilmu komunikasi juga mendorong pendekatan yang lebih partisipatif dalam membangun sebuah ekosistem dalam media itu sendiri, di mana melihat publik itu bukan hanya sebatas objek pesan saja, tapi menjadi subjek yang aktif dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, fenomena neoliberalisme media ini menantang kita, teman-teman semua, untuk melihat bahwa media itu bukan sebagai sekedar saluran informasi saja, gitu, tetapi juga sebagai arena ideologis dan juga arena ekonomi. Ilmu komunikasi di sini hadir sebagai disiplin yang tidak hanya menjelaskan bagaimana pesan itu disampaikan, tetapi juga mengungkapkan siapa sih yang mengendalikan sebuah pesan dan untuk siapa sebenarnya pesan itu disampaikan dan juga dalam struktur apa. Melalui pendekatan yang kritis tadi, melalui teori ekonomi politik media dari Vincent Moscow tadi, gitu. Ini mengajak kita untuk meningkatkan daya kajian kita secara etika dan bagaimana peningkatan literasi media kita. Sehingga ilmu komunikasi itu menjadi sebuah alat penting untuk menanggapi sebuah krisis dalam regulasi.
konsentrasi kepemilikan media yang carut marut, dan maraknya homecasting yang tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial gitu ya, maka harus ada sebuah revisi undang-undang penyiaran hari ini. Dan undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari kerangka pemikiran yang sifatnya komunikatif. Maksudnya adalah menempatkan posisi komunikasi sebagai alat demokrasi, bukan sebagai komoditas belaka. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fenomena neoliberalisme media yang menjadi sebuah realitas hari ini dalam industri bisnis media digital. Akhir kata, saya Muhammad Fikri Gisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.